Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman petualang, selamat datang di Ulas Barang ala Real Outdoor. Nah, di video kali ini aku di Tayoana akan mengulas salah satu tenda, yaitu tenda Wild Seal Jaya Dipa 4. Teman-teman, ini kan videonya video ulas barang. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat tutorial cara mendirikannya, itu udah pernah kita buat juga. Silahkan cek aja di YouTube Real Outdoor ya teman-teman. Nah, oke, kalau misalnya mau lihat gimana ulas barang lengkap dari tenda ini, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Teman-teman petualang, packingan dari tenda Wild Seal Jaya Dipa ini bentukannya kayak gini nih. Jadi dia udah ada tas dengan resleting dan ada tali untuk di jinjingnya juga. Ini untuk ukurannya, panjangnya itu 56 cm, lebarnya 15 cm dan tingginya 15 cm. Berat total dari tenda ini adalah 4,1 kg ya teman-teman. Oke, sebelum kita mengulas barangnya, kita akan lihat dulu di dalam satu paket tenda ini ada apa aja sih. Yang pertama sih pasti ini udah dapet si sarung tendanya. Sarung tendanya ada jinjingannya. Terus beresleting juga. Nah, ini buat dalamnya kita lihat. Ini dapat satu tali pengencang juga, guys. Ini tuh kadang-kadang kayak penting gak penting, tapi sebenarnya penting. Ini biar tidak melebar banget. Jadi kalau bisa jangan hilang, taruh lagi. Nah, ini kan bahan innernya. Terus ini ada outernya, atau biasa disebut juga kan flysheetnya ya. Terus kita cek juga, ini ada frame. Framenya tuh ada 3 pasang sebenarnya ini teman-teman ya. Satu buat vestibulnya, terus 2-nya lagi buat inti. Lalu ini ada pasak. Kita lihat ada berapa pasaknya. Ini ada sarung pasaknya. Pasaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17 pasak dan ini ada tali-talinya teman-teman. Talinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dan 6 guideline. Oke, sekarang kita akan mengulas si tenda dari Wild Seal series Jaya Dipa 4 ini, teman-teman. Yang pertama kita ulas soal ukurannya. Nah, ini ukurannya, ini kan kapasitas 4-5 orang dewasa. Dia untuk panjangnya nih teman-teman, dari titik sini ke belakang itu 220 cm. Lalu ditambah dengan panjang teras, ini vestibul. Dia terasnya itu cukup luas ya, 100 cm. Nah, untuk lebarnya dari sini ke sana itu 250 cm dan tingginya 135 cm. Jadi ya kita bisalah sambil agak duduk gitu di dalam tenda. Selanjutnya kita akan bahas soal bahannya nih teman-teman. Sebenarnya kalau kalian lihat tenda ini pasti setuju kan kalau tenda ini tuh mirip banget sama dari series dari brand Tendaki, yaitu tenda Borneo 4. Dia mirip-mirip. Bahannya juga sama teman-teman, dia pakai polyester 190T. Ini udah pasti ada simsil ya di setiap jahitannya. Nanti kita akan cek juga di bagian dalam simsilnya. Lalu dia punya PU itu 3000 mm. Nah, ini aman lah kalau 3000 mm dipakai untuk di pegunungan atau di wilayah Indonesia. Ini biasanya sih ada di daerah sininya ya. Kalau dari Tendaki, kalau ini nggak ada penjelasannya. Oke, lanjut kita lihat lagi. Kalau teman-teman cek di sini ada tali. Sebenarnya talinya kan dapat 6 ya. Ini bisa dipasang di sini. Ini bagusnya sih dipasang semua. Ini udah ada guideline-nya juga. Talinya ada reflektornya. Jadi kalau kayak malam-malam itu dia ada. Ini bisa kita kencengin, terus bisa kita tuh
Tuh gitu, bisa kita kencang, bisa kita longgarin juga, menyesuaikan ya untuk si guideline-nya. Terus teman-teman, oh iya, kita akan bahas dulu pasaknya nih. Nih, pasaknya itu menggunakan pasak besi, dia yang bentuknya L. Sebenarnya pasak ini tuh ya gampang banget untuk bengkoknya teman-teman. Kayak dia terlalu ringkih. Ya emang yang bagusnya sih pasaknya tuh yang pasak-pasak alloy, terus yang agak tebal ya, yang bentuknya Y atau yang bentuknya bintang. Ya tapi ya ini juga masih bisa sih untuk kita masang si tendanya. Lanjut ke frame-nya. Masih kita lihat aja dari sini ya. Nah, ini untuk frame-nya pakai frame fiberglass. Ini ukurannya 8,5 mm ya diameternya tuh. Dia dapat 3 set, yang 2 untuk inner, yang satunya ini untuk teras. Sebenarnya pakai tenda frame fiber ini tuh yang bikin si tendanya jadi agak berat ya, makanya tadi beratnya sekitar 4,1 kg. Terus juga kalau frame fiber ini dia tuh kayak mudah patah, jadi memang kalau misalnya dibawa-bawa ke gunung, kalau diterpa badai gitu ya, atau angin kencang, hujan deras itu agak ngeri sih sebenarnya. Emang lebih kuat yang alloy. Tapi kalau buat camping-camping ceria gitu aman lah. Yang penting nyari tempatnya yang pas aja gitu, yang nggak akan langsung terkena terpaan hujan atau angin yang kencang. Nah, ini kalau kita lihat di sini juga ada. Ini juga sama ya teman-teman, ini tuh bisa buat naro si talinya tadi. Jadi kita tarik semaksimal mungkin, dipasang aja semua talinya yang ada. Ini kan ada 2, terus di samping kanan kiri juga ada. Itu biar tujuannya yang paling pentingnya adalah untuk ngebuat si outernya atau bagian luar tendanya itu nggak terlalu nantinya jadi menempel sama bagian inner tenda gitu. Jadi kalau misalnya hujan tuh aman teman-teman ya. Kita coba lihat lagi ke belakang. Oh, di sini ada brandnya dan nama brandnya Wildseal. Terus juga nih teman-teman, ada ventilasi di bagian belakang. Nih ventilasinya nyambung juga sama bagian jaring di dalam sininya nih. Jadi ada permukaan yang bagiannya jaring. Ini bagus biar nggak kondensasi ya di dalam tendanya. Kalau misalnya emang mau kita tutup ya tinggal kita tutup aja. Bisa gunakan aja lah sesuai dengan kebutuhan kita. Yang bagusnya tadi tuh aku sempat bilang kan kalau talinya tuh dapat 6 teman-teman. Jadi dia ngasih 2 bonusan tali lah ya, jadi buat cadangan. Karena biasanya emang dapatnya tuh 4, ini dapat 6. Mantap. Kita lanjut ke apa lagi? Nah ini, tadi kan aku sempat bilang kalau tenda ini tuh mirip sama tenda Ki Borneo 4. Yang membedakan tuh di sini teman-teman. Jadi dia punya 2 pintu di depan sama di belakang. Menurut aku ini salah satu kelebihan yang patut diacungkan jempol karena memudahkan banget ya buat kita mobilisasi gitu untuk keluar masuk tenda. Apalagi kalau ini kan kapasitasnya 4 orang ya. Kalau 4 orang tuh kan kalau lewat di 1 pintu doang agak rempong ya. Kalau misalnya 2 pintu kayak gini kan enak. Ini bisa kita lipat. Terus dari sini kita kunci. Nah, ini juga belakangnya bisa dua-duanya sih teman-teman. Aku sih suka sih sama tenda-tenda yang punya 2 pintu. Karena selain memudahkan, ya jadi terang gitu loh kalau misalnya kita mau siang-siang dibukain gitu kan. Oke, kita sekarang akan coba bahas untuk bagian dalamnya. Tapi kayaknya biar lebih enak kita dari depan aja kali ya. Ayo kita mulai dari depan lagi. Nih. Di bagian depan ini, teman-teman, ini tuh ada velcro-nya ya.
ada 2 velcro. Ini bagus biar apa? Karena kan resleting ini kan pasti nggak tahan air ya. Tapi kalau misalnya ketutup lagi sama velcro, jadi memastikan si sayapnya ini, yang kuning-kuningnya ini tuh benar-benar menutupi. Jadi nggak ada air rembes-rembes masuk dari sela-sela si resleting. Ini kita buka dulu semuanya. Kita lipat-lipat. Entah kenapa aku suka banget part ini, bagian melipat si pintu tenda. Oke, terus kita kaitkan. Kita kaitkan ya. Ini cukup mudah. Oke, udah kebuka kayak gini. Sebenarnya selain bisa kita lipat begini, kalau misalnya mau dibuka tuh bisa kalau teman-teman tambahin pakai trekking pole. Jadi trekking pole-nya nanti kayak ditarik gitu si pintunya, terus dipasang di depannya. Gitu. Oke, kita akan bahas bagian dalamnya. Sebelum ke bagian dalam, teman-teman, kalau teman-teman lihat nih ya, lihat deh, ada jarak yang lumayan jauh. Ada satu tangan atau telapak gini. Ini bagus teman-teman, biar apa antara inner dan outer tuh nggak langsung nempel. Jadi dia mengurangi adanya kejadian merembesan dari outer atau bagian luar tenda ke bagian dalam tenda. Bagus. Cari tenda yang kayak gitu ya, yang bagian inner sama outernya nggak terlalu dekat jaraknya. Lanjut lagi ke bagian. Nah sekarang tuh aku suka ngeliat bagian sini. Gara-gara kemarin, ini kan juga mirip ya sama Daulagiri Tera ya. Yang Tera Pro itu kan ada gantungan nih di sininya. Kalau ini nggak ada. Oke, kita coba masuk. Nih, teman-teman. Sebenarnya pas aku lihat ini, kok full banget jaringnya. Jadi kayaknya ya bakalan dingin gitu kalau pakai tenda ini. Cuman ini plus minus sih. Untuk sirkulasi udaranya kan udah otomatis jadi bagus banget nih ya. Cuman kalau emang teman-teman tidurnya takut kedinginan, harus dibarengi dengan pertama layering sistem bajunya yang harus oke. Terus juga pas mau tidur, sleeping systemnya harus memastikan tuh dikasih alas lagi kah, mungkin aluminium foil. Terus pakai sleeping bagnya juga yang benar-benar ngasih kehangatan ekstra gitu. Nah, lanjut teman-teman petualang, kita akan membahas bagian alasnya. Ini alasnya itu PE atau polyethylene, sejenis terpal. Kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya kalau terpal kayak gini itu tuh bagusnya dia nggak gampang sobek si permukaannya. Tapi memang jadi nambah ke bobot si tendanya jadi agak lebih berat. Itu aja sih. Sama ini perlu juga kayaknya kita bahas ya. Ini tuh jarak bagian depannya ini lumayan ada 1 jengkal. Ini bagus nih karena biar mengurangi rembesan-rembesan gitu atau cipratan-cipratan dari depan gitu. Ini juga kayak nahan angin untuk bagian bawahnya kan lumayan ya, nggak langsung ke bahan jaringnya. Terus jaringnya juga sebenarnya ini aku lepas dulu ya biar lebih mudah. Nah kalau misalnya kita campingnya di tempat-tempat kayak di alam gitu kan kadang suka banyak hewan-hewan ya. Jadi emang sebaiknya ya tutupin aja lah semuanya. Nggak akan gerah karena kan dia jaringnya full mesh banget. Jadi mungkin siang-siang tuh enak. Nah bagian depan ini juga cukup luas. Jadi kalau mau masak-masak bisa banget teman-teman ya. Buat naruh-naruh beberapa barang lagi juga bisa nih di bagian depan. Ke mana lagi kita akan lihat, oh ini teman-teman, dia ada kantung. Kantungnya cuma ada di satu sisi ya, dan cuma ada 1 kantungnya. Ini bisa naruh
HP. Nih, kayak naruh HP di sini. Cuma ada satu kantung. Biasanya sih ada dua ya di kanan kiri. Tapi ini ada satu. Ya nggak apa-apa lah. Lanjut, ini nih. Dia ada seperti biasa di bagian tengah ini ada hook untuk kita menyimpan lampu tenda. Oke. Sekarang aku mau coba buka untuk si pintu bagian belakangnya. Ini kita lipat-lipat dulu. Lipatnya tolong agak rapih ya. Biar bagus juga. Ya Allah. Lepas guys dia. Ini ada di bagian bawah juga. Udah. Nah, oke teman-teman. Jadi tenda ini sebenarnya cukup bagus ya. Ini aku akan ngasih tahu kelebihan-kelebihannya. Yang pertama, dia double layer. Jadi ada inner dan ada outernya. Terus PU-nya udah 3000 mm, itu juga mantap. Terus untuk bagian terasnya dia udah lumayan luas, 100 cm, itu bagus. Dan yang paling penting teman-teman, dia double pintu. Itu sih, memudahkan banget untuk mobilisasi. Nah, untuk kekurangannya sebenarnya yang pertama tadi agak di-highlight bagian pasak, karena pasaknya masih pakai pasak besi. Terus juga frame-nya, masih frame fiber yang dia berat dan mudah patah. Lalu juga ini sayangnya full mesh gini. Jadi emang maksudnya kalau kita di tempat-tempat camping yang dingin gitu, apalagi di gunung, ya harus benar-benar memastikan layering, ada PR-PR lain gitu, kayak layering sistem bajunya, terus juga untuk sleeping sistemnya harus benar-benar oke. Itu sih. Cuman walaupun tadi kekurangannya ada beberapa teman-teman, dengan harga di 695.000 doang, ini tetap layak sih untuk masuk list pembelian teman-teman. Jadi ya silahkan aja teman-teman pastikan kira-kira worth it nggak ini gitu untuk kalian beli. Nah, kalau kalian emang mau beli, bisa langsung aja datang ke toko kita, toko offline kita yang ada di Rear Outdoor Cikampek, Rear Outdoor Sadang Purwakarta, dan Rear Outdoor Karawang. Atau kalau teman-teman mager gitu atau jauh, bisa lewat marketplace kita. Linknya sudah ada di deskripsi teman-teman. Silahkan dibaca deskripsinya ya. Oke, kalau gitu sekian ulas barang tenda dari Wild Seal Jaya Dipa 4. Kalau teman-teman suka silahkan kasih like. Kalau teman-teman mau kasih saran atau mau tanya-tanya, boleh banget sampaikan aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman dapat notifikasi video-video terbaru yang tayang di YouTube-nya Rear Outdoor. Oke, kalau kayak gitu aku Dita Yohana pamit. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rear Outdoor, temannya petualang.